Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Nah, kalau ibu bilang kabar ya, kalian harus jawabnya yang semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ibu ulangi satu kali lagi ya. Nah, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Masya Allah, semangat ya hari ini. Sini ibu akan absen terlebih dahulu. Barangkali teman kalian ada yang tidak hadir, kalian tinggal sebutin namanya ya, siapa aja. Dikarenakan takut waktunya keburu habis ya. Nah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Nah, gimana anak-anak pada pagi kali ini? Apa kalian masih semangat? Nah, kalau ibu bilang semangat pagi gitu, kalian harus bilangnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Siap? Semangat pagi. Masya Allah. Nah, yang ibu lihat, tampaknya kalian ini sudah siap untuk belajar ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tokoh suri tauladan Islam di Indonesia. Apakah kalian tahu salah satu tokohnya itu siapa? Yang akan kita bahas kali ini itu siapa? Nah, pertama-tama ibu akan menunjukkan salah satu fotonya ya. Nih, ini fotonya. Ada yang tahu beliau ini siapa? Iya, betul. Beliau merupakan Syekh Khalil Al-Bangkalan. Nah, jadi anak-anak di sini ibu akan mengulas tentang biografi Syekhona Khalil. Al-Alim Al-Alama Syekh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Syekhona Khalil Al-Bangkalan. Nah, jadi beliau ini merupakan seorang ulama karismatik dari Pulau Madura. Ada yang tahu Pulau Madura ini di mana? Iya, betul, di Jawa Timur ya. Syekhona Khalil ini merupakan keturunan dari seorang ulama karismatik, yaitu ayahnya yang bernama Kiai Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram. Nah, beliau ini merupakan lahir di desa Lagundi, Kecamatan Ujung Paring, Bangkalan pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir atau 1252 Hijriah atau juga setara dengan tanggal 20 September 1834 Masehi. Dan beliau itu wafat pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah atau bertepatan dengan 24 April 1925 Masehi. Dalam usia kurang lebih sekitar 91 tahun. Nah, karena ibu ingin tahu kalian dari tadi merhatiin atau enggaknya, jadi ibu di sini akan tanya ya, Syekhona Khalil itu lahir pada hari apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, bagus, pada hari Selasa. Dan lahirnya di mana? Ya, di Bangkalan. Ya, baik, kalau gitu lanjut materi selanjutnya ya. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Syekhona Khalil. Jadi Syekhona Khalil ini dididik sejak kecil oleh ayahnya dengan sangat ketat. Pertama-tama beliau itu diberi pelajaran Al-Quran dan mengulas seperti kitab kuning, beberapa kajian materi dari mulai fikih, ilmu kalam, tafsir, dan tasawuf. Nah, terus pada sejak kecil juga Syekhona Khalil ini memang menunjukkan bakat yang sangat istimewa.
kehausannya dalam mencari ilmu, terutama dalam ilmu fikih dan ilmu nahwu yang sangat luar biasa. Bahkan beliau telah menghafal Alfiyah Ibnu Malik sejak masih muda. Di sini ada yang tahu Alfiyah Ibnu Malik itu seperti apa? Nah, jika kalian pernah ngaji atau pernah pesantren, pasti kalian tahu Alfiyah Ibnu Malik itu nadamannya seperti apa gitu ya. Lanjut, sebelum beliau merantau keluar Madura, jadi beliau ini terlebih dahulu berguru kepada Tuan Guru Dauh yang lebih dikenal dengan Bujuk Dauh, yaitu tepat di desa Majalah Bangkalan, yang sistem pengajarannya terbilang unik karena dilakukan secara nomaden atau kondisional dan tidak menetap di satu tempat. Nah, selain itu Syekhona Khalil juga belajar kepada guru agung yang dikenal dengan Bujuk Agung. Kepadanya Syekh Khalil belajar ilmu agama secara konsisten tanpa mengenal lelah. Apalagi sang guru bukan hanya mempunyai kemampuan ilmu zahir, tetapi juga beliau sangat menguasai ilmu batin gitu. Nah, jadi guru Bujuk Agung ini, beliau itu mempunyai sangat mendalami ilmu ilmu batin gitu, selain mempunyai ilmu zahir. Kemudian ketika beliau berada di Jawa, beliau belajar kepada Kiai Muhammad Nur selama 3 tahun di pesantren Langitan Tuban. Kiai Asyik ini di pesantren Cangaan dan Bangil Pasuruan, Kiai Arif di pesantren Darussalam Kebon Candi Pasuruan, dan Kiai Nur Hasan di pesantren Sodogiri Pasuruan. Kemudian Kiai Abdul Bashar di Banyuwangi. Masya Allah sekali ya, beliau itu gurunya sangat banyak. Kemudian setelah itu beliau belajar di Madura dan Jawa. Kemudian beliau berangkat ke Mekah dan beliau belajar qiraah sab'ah setelah sampai di Mekah. Dan setelah sampai di sana beliau juga berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar Khatib dari Bima, Syekh Muhammad Khatib Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi, dan Syekh Ali Rabbini. Nah, jadi anak-anak beliau ini Masya Allah sekali ya, kehausannya akan mencari ilmu itu sangat tinggi gitu. Jadi patut kita jadikan seorang tauladan bahwa tidak semua orang itu akan haus mencari ilmu. Jadi anak-anak, apakah masih ingat guru-gurunya siapa aja? Ya, karena banyak ya, jadi ibu tidak akan mengetes siapa guru-gurunya tersebut. Lanjut aja kepada materi selanjutnya ya. Setelah itu Kiai Khalil pun menikah dengan seorang putri dari Raden Ladrapati setelah kembali dari Makkah. Dan beliau akhirnya menghembuskan nafas pada tahun 1925 Masehi. Selama beliau hidup telah menuliskan beberapa kitab, yaitu Al-Matan Asy-Syarif Al-Shalih fi Bayan Al-Nikah, Sa'adah Ad-Darani fi As-Salati ala An-Nabiyyi At-Tashaqqalani, dan beberapa karya lainnya. Nah, Masya Allah sekali ya beliau ini anak-anak. Nah, jadi kalian masih ingat Kiai Khalil itu wafatnya pada tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Bagus, pintar. Pada tahun 1925. Nah, baik anak-anak, kan ibu barusan telah memaparkan ya tentang biografi Syekh Khalil, dari mulai kelahirannya, ayahnya, nama lengkapnya,
pendidikannya sampai menikah dan wafatnya. Nah, kemudian ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai keteladanan dari Syekh Khalil Al-Bangkalan. Nah, jadi ada yang tahu teladan itu apa gitu? Iya, siapa? Masya Allah, iya, bagus. Ya, teladan itu jadi contoh merupakan seorang contoh gitu yang sangat luar biasa ya. Nah, ibu di sini akan memaparkan keteladanan dari Syekh Khalil Al-Bangkalan ya. Nah, jadi di sini ibu tidak akan banyak-banyak ya. Keteladanan dari Syekh Khalil itu sebenarnya masih banyak ya, tapi ibu di sini akan membahasnya dua saja ya. Yang pertama yaitu ada keteladanannya itu pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Anak-anak, jadi apa itu pantang menyerah dan senantiasa berusaha itu bagaimana gitu? Ya, jadi bagus gitu. Jadi Syekh Khalil ini seorang tokoh sudah tahu. Nah, jadi Kiai Khalil ini ialah seorang ulama yang selalu berusaha dan tidak mudah pantang menyerah. Terbukti pada saat di Jawa, Kiai Khalil tidak pernah membebani kedua orang tuanya atau pengasuhnya, Nyai Maryam. Nah, beliau ini bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan. Beliau juga bekerja menjadi pemanjat pohon kelapa ketika belajar di kota Banyuwangi. Nah, ada sedikit cerita. Jadi pada saat itu ada seorang gurunya yang mempunyai ladang kelapa seperti ini ladangnya. Iya, yang sangat luas sekali. Dan beliau menjadi penyalin naskah kitab Alfiyah Ibnu Malik untuk diperjualbelikan ketika belajar di Mekah. Nah, setengah dari hasil penjualannya diamalkan kepada guru-gurunya. Setelah pulang dari Mekah, Kiai Khalil pun bekerja menjadi penjaga malam di kantor penjabat Adipati Bangkalan. Kemudian beliau selalu menyempatkan membaca kitab-kitab dan mengulangi ilmu yang telah didalaminya selama belasan tahun. Selanjutnya yaitu ketulusan dalam beramal. Ketika ada sepasang suami istri yang ingin berkunjung menemui Kiai Khalil, tetapi mereka hanya memiliki bentol atau umbi-umbian atau talas ya untuk dibawa sebagai oleh-oleh kepada Kiai Khalil. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk berangkat. Setelah tiba dari kediaman Kiai Khalil pun menyambut keduanya dengan hangat. Mereka kemudian menghaturkan bawaannya dan Kiai Khalil pun menerima dengan wajah yang berseri-seri dan berkata, "Wah, kebetulan saya sangat ingin memakan bentol tersebut." Nah, lantas Kiai Khalil pun meminta kaula atau pembantu ya kalau dalam bahasa Jawa untuk memasaknya. Kiai Khalil pun memakan dengan lahap di hadapan suami istri yang belum diizinkan pulang tersebut. Nah, pasangan suami istri pun senang melihat Kiai Khalil menikmati oleh-oleh sederhana yang dibawanya. Nah, anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwa Kiai Khalil ini merupakan salah satu tokoh seorang ulama karismatik ya dari pulau Madura ya, Jawa Timur. Nah, beliau ini merupakan kehausan akan mencari ilmunya itu sangat tinggi gitu. Kemudian
beliau belajar di Jawa, di Banyuwangi, dan kemudian beliau belajar di Mekah. Setelah itu beliau pulang dan menikah. Nah, kemudian ibu akan mereview ya apa yang telah ibu tadi sampaikan kepada kalian. Ibu ingin tahu bahwa kalian itu memerhatikan atau tidak ya. Nah, anak-anak, ayo keluarkan kertas 1 lembarnya ya. Ibu akan kasih 2 pertanyaan. Yang pertama, kepada siapa aja Syekhona Khalil berguru pada saat di Mekah? Yang kedua, jelaskan atau paparkan salah satu suri tauladan Syekhona Khalil. Nanti dikumpulkan ya ke depan. Sekian video pembelajaran akidah akhlak tentang suri tauladan Islam di Indonesia Syekh Khalil Al-Bangkalan. Saya Supartini dengan NIM 121202024. Mohon maaf, izin pamit undur diri. Mohon bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam berkata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.